Halo Respiloti, setiap jalan punya cerita dan setiap perjalanan layak untuk diceritakan. Bareng gue, Asti, tetap di Respiro Broadcast. Berkendara bukan hanya sekedar berpindah dari tempat satu atau tempat lain, melainkan bagi sebagian orang berkendara merupakan cara mereka untuk mencari jati dirinya. Kali ini merupakan Hari Kartini, tapi kita nggak akan bahas soal kebaya atau sanggul atau makeup atau gimana, melainkan kita akan membahas soal sosok wanita yang mampu memegang kendali. Telah hadir bersama saya sosok wanita yang membuktikan bahwa keanggunan tidak menghalangi untuk memegang kendali. Telah hadir Tania Rusli atau yang sering kita panggil dengan Cici Bikers. Welcome to Respiro, Cici Bikers. Halo Asti, halo Respiloti. Apa kabar nih, Ci? Puji Tuhan baik. Sekarang kira-kira lagi sibuk apa nih? Untuk belakangan ini sih lagi rehat dulu, lagi belum berangkat touring karena cuaca. Oke. Tapi soon semoga cuaca kembali sunny dan bisa berangkat lagi. Mantap, itu kayaknya yang paling ditunggu-tunggu nggak sih? Sama sebenarnya? semua bikers pasti. Sebelum kita ngobrol kejauhan nih sebenarnya, aku pengen nanya nih, karena jujur ini aku penasaran ya. Awal mula kenapa Cici tercetus, aku mau naik motor dan aku mau touring? Oke, jadi kita tarik mundur sedikit ya. Oke. Aku kan dari keluarga Chinese, di mana biasanya motoran itu sangat-sangat tidak lazim, apalagi untuk anak cewek. Anak cewek Cina nih? Betul. Tapi aku dari kecil, sekitar dari SD sampai SMP gitu, aku tuh pengen banget punya motor sport Minerva Megeli. Sekarang udah nggak ada motornya, Oke. yang warna kuning. Lucu kan? Lucu Gemas, sih, gemas. lucu sih. Nah, karena tidak diizinkan pastinya, ya udah aku melupakan mimpi itu sampai akhirnya aku umur 28. Oke, umur 28? Dari umur 0 sampai 28 aku tuh juga belum bisa bawa motor. Ya Sama karena kan nggak sekali? boleh. Sama sekali dong. Karena kan Curi-curi juga nggak? nggak. Oh, wow. Aku tidak berani. Tiba-tiba di umur 28 sudah hadir, Sebuah CBR 150. tapi belum bisa nih motor nih. Belum dong. Beli dulu baru bisa. Yang mau pulang suami. Oh, yang bawa pulang suami. Justru orang kan lebih milih, ya udah bisa dulu, baru beli motor. Nggak gitu. Karena aku tuh nggak suka minjem barang orang. Karena Oke. kemungkinan, ya namanya nggak bisa motor, kemungkinan besar akan jatuh dong. Iya. Nah nggak enak lah ke orangnya gitu loh. Meskipun kita ganti, kita benerin, feeling orang itu terhadap barangnya pasti akan berbeda. Benar. Jadi itu akan selamanya menjadi kayak ih nggak enak banget. Kayak beban ya. Betul. Jadi lebih baik aku keluar uang sendiri. Toh juga waktu itu dananya tuh ada gitu loh. Random aja. Oh lagi ada dana. Oh udah beli gitu. Terus kebetulan juga suami mengizinkan. Ya udah beli aja. Dia sih nggak mikir itu akan dibawa jauh ya. Dia cuma mikir paling enak seminggu 2 minggu bosen. Ganti mungkin. Atau nggak jual. dipakai. Atau biarin berdebu. Pasti pikiran dia gitu. Yakin tuh. Taunya salah dia pikirannya. Salah besar. Akhirnya next gitu kan. Tapi kan dia juga keciprat enaknya jalan-jalan. Oh iya enak. Bayangin kalau misalnya yang suaminya nggak dikasih sama istrinya, ya udah. ya berarti kan tidak mendapat kebahagiaan itu Iya, dong. tidak bahagia bersama mungkin. Betul. Setuju. Tuh. Terus pertama touring tuh kemana pakai motor yang itu? Pertama touring pakai CBR 150. Nah, itu tuh belum tahu kata touring, Kasti. Taunya cuma kayak, jadi gini, awalnya kenapa touring itu, jadi kan aku ngerasa kayak, oh selama ini main motor itu cuman dari rumah ke KFC Sukawangi. Oh wow, jaraknya iya. Ya kan, which is itu dari rumahku ke KFC Sukawangi paling 15 menit. Nah tiap 2 minggu sekali ke sana, terus lama-lama kayak agak kok kurang gitu. Kayaknya di kepalaku motoran itu jauh lebih fun daripada itu. Betul. Ya kan, jadi aku mengidekan ke suami aku kayak, Beb gimana kalau kita agak jauhan, sekitar 2-3 jam, aku bilang gitu. Oh langsung ya. 2-3 jam kan nggak terlalu lama kan. Terus cari destinasi 2-3 jam tuh nggak ada. Jadi dia pilih, oke, ini ada nih Cirebon, kulinernya enak, cuma 4 jam dari Bandung. Cuma 4 jam. Yes, oke gas deh, bawa si CBR 150 itu. Ternyata aku suka sekali riding jarak jauh. Mulailah jatuh cinta. Betul. Tapi unfortunately motornya itu kan kayak motor sport. Nah meskipun dia bukan stang jepit yang gimana, tapi sakit banget di sini. Pegel kan? Pegel. 4 jam. Baru pertama nih 4 jam, gini kan pegel juga kan? Ya betul, itu pun berhenti setiap 2 jam. Oh berhenti, berarti sekali berhentinya?
sekali Iya. apa 2 kali ya, lupa deh 2 kali kayaknya. nyampe kayaknya. Ya kurang Iya. lebih segitu. Terus? Ya udah ya, jadi nyampe Cirebon, jalan-jalan-jalan, oh ternyata aku senang kulineran di kotanya, bawa motor di dalam kotanya, explore kota orang. Terus balik ke Bandung, aku realize kayaknya motor ini aku suka, tapi tidak untuk jarak jauh. Oke. Jadi aku jual dan tukar ke motor naked Naked, oke. gitu. Terus rasanya setelah pakai motor yang terbaru kedua ini bagaimana? A bit Dipakai? better ya, a bit better, dari riding positionnya enak, tenaga juga karena kan aku naik cc kan, Oke. aku ngambil yang 250 cc. Oke, jadi udah mulai naik levelnya nih, Iya, gitu tapi kan? itu bekas, jadi kayak harganya tuh nggak beda jauh. Oh, Heeh. sekarang gini, udah ganti motor nih dari Mm-mm. 150 ke 250. Dengar-dengar sekarang ganti motor lagi nih. Ini udah 2 kali ganti lagi Oh, udah baru. 2 kali ganti Yes. lagi. Nah, aku mau tanya sebelum jauh ini berarti berapa kali ganti motor ini? Sekarang Udah udah ini keempat. motor Keempat ya? ke-5 ya. Oh, 5, Lima. udah ke-5. Dari semua motor, Hmm. dari sekian banyak touring, rekor paling jauh Cici touring kemana? Oke, so far aku paling jauh baru sampai ke KM0 Sabang di Aceh. Berarti udah nyampe sana. Wah, mantap banget sih, sumpah keren banget. Ini pakai motor yang mana? Yang Aceh? Itu waktu itu pakai Suzuki V-Strom 250. 250 itu rekornya. Jadi itu motor ketiga. Ketiga udah Setelah- nyampe sana. Yes. Keren sih. Terus setelah apa? Itu tuh jadi setelah yang motor kedua kan motor naked. Motor ketiga itu aku switch, Oke. cc-nya sama tapi motor adventure. Oke. Nah, itu totally different game ya ternyata, karena tinggi banget itu motor tuh. Tinggi banget. Motor adventure kan kebanyakan tinggi Iya, kan. pasti. V-Strom itu tuh tinggi banget, jangkung banget dia tuh. Terus gimana Cici ngeiniinnya? Latihan lah. Kan gini maksudnya di jalanan tuh, sorry aku mau tanya dulu. Tinggi badan berapa, Ci? 158. 158. Oke, 158 ya. Iya. Kalau misalkan macet nih, Mm-mm. ini aku pengen nanya banget tipsnya Cici buat teman-teman Respeloti juga. Kalau misalkan bawa motor motor kan adventure kan lumayan tinggi nih. Betul. Dengan kondisi misalkan 158 cukup lumayan repot nggak sih Jujur saat enggak, macet? enggak sih. Karena biasa yang turun itu kaki kiri, Oke. terus kaki kanan tuh aku standby di rem kaki. Mm-mm. Jadi buat ngestabilin aku pakai rem kaki. Oh, jadi tumpuannya ada di kiri ya? Yes, jadi kopling ya setengah, mainin tergantung situasi. Kiri itu standby kalau misalnya lagi macet ya. Kanan tuh aku ngerem kaki. Yang repot apa, Ci? Kalau misalkan lagi, kan berat nggak sih motornya? Berat kan? Awalnya iya berat. Awalnya iya Awalnya berat. Pas udah jalan mah ya enggak sih, Iya. benar nggak sih? Cuman kalau misalkan lagi ada momen misalkan jatuh atau apa, pernah kan? Pernah dong. Itu Sering gimana? dong. Itu gimana? Menurut aku sih kayaknya naikinnya berat juga kan? Suami. Oh, langsung dipanggil ya? Ada minta bantuan ya? Itu lebih ke Suami. auto sih. Auto. Oh, suaminya langsung berhenti. Oke, sayang, yuk. Gitu. Tapi kalau di jalan raya tuh aku nggak pernah, Kak. Jadi kalau lagi jalan, lagi macet, tanjakan terus ngatung gitu, aku nggak pernah sih so far ya jatuh. Oke. Jatuh itu tuh biasanya kalau kayak di parkiran, terus gravel atau jalannya licin, nah itu biasanya bruk gitu. Oke, langsung calling bantuan gitu ya. Bantuan, Oh, mantap. gitu. Jadi harus standby ya suami ya. Jangan Betul. sampai enggak. Makanya gitu. kita sepaket sebenarnya, kemana-mana selalu bareng. Oh, sweet banget. Senang, pengen aku. Nah, tadi kita udah ngobrolin soal jarak nih. Sekarang aku mau nanya agak tempat paling favorit yang Cici pengen tuh diulang lagi, ke sana lagi deh, ke sana lagi. Tapi Cici tuh udah pernah. Samosir. Kenapa? Itu cantik banget, orangnya ramah-ramah. Terus tuh aku ngerasa kayak sepanjang touring Sumatera itu kan, Sumatera itu untuk biker itu yang belum pernah ya, Iya. ada stigma dimana, sorry maaf banget nih ya, maksudnya begal, Oke. bajing loncat. Iya. Nah jadi waktu touring aku ke sana, aku tuh pengen mematahkan stigma itu. Kayak maksudnya enggak loh, Enggak tidak kayak gini. seperti itu, dan memang tidak seperti itu. Orang sana tuh ramah dan baik-baik semua. Nggak pernah kita tuh ketemu orang yang ada niat jahat. Hah, serius? Betul. Dan kayak toiletnya pun kayak di SPBU tuh bersih, di minimart tuh juga bersih, hotelnya juga bersih-bersih. Jadi kayak stigma itu tuh sebenarnya nggak berlaku menurut aku. Dan aku spend waktu di sana tuh 34 hari. 34 hari. Betul, dari Lampung, Bengkulu, Muko-Muko, Bukit Tinggi, Padang, sampai ke Aceh, Sabang, turun lagi tuh lewat jalur timur. Itu tuh semuanya fine.
Seru banget berarti ya. Seru banget. Karena pasti Respiloti di rumah juga bakal berpikiran bahwa perjalanan jauh dengan jalan yang kita nggak tahu itu pasti rentan, apalagi gelap, terus jaraknya sepi, jalurnya sepi, itu pasti rentan sama ya kriminal yang kita takutkan. Betul. Sebenarnya Betul. ternyata sudah dibuktikan tidak semuanya begitu ya, Ci. Betul. Terus kalau misalkan tempat yang aku paling nggak mau nih datang lagi ke sana, tapi udah pernah. Ada nggak kira-kira? Nggak kepikiran Berarti belum pernah ya? Belum pernah nemu tempat yang kapok lagi gue kesini kayak gitu. kalau sebuah tempat kayak misalnya sebuah daerah tuh enggak, tapi kalau misalnya kayak yang Jalannya. kecil yang kayak misalnya rumah makan atau apa di sebuah daerah itu ya mungkin ada beberapa Pasti ya. ada ya. Ya, tapi kalau orang biasa, tapi kalau daerah, di setiap daerah itu aku selalu mencoba buat melihat dan mencari positifnya, dan itu semua ada. Jadi nggak usah terfokus sama apa yang negatifnya, kita Betul. jalanin aja, happyin aja, benar nggak sih? Betul. Nah, terus aku mau nanya lagi. Untuk 10 ini sekalian tips juga buat teman-teman Respiloti di rumah ya. Untuk yang pemula-pemula, Cici tuh punya nggak 10 barang bawaan yang wajib Cici bawa? Ini kalau misalkan nggak ada 10 ini aku nggak jalan deh. Kayak gitu. Oke, yang paling pertama adalah hair dryer Dyson full size. Oh, oke, full size. Ya, itu agak berat ya. Tapi Iya. fungsinya tuh banyak. Oke. Pertama, yang pasti buat rambut. Yang kedua, kalau misalnya kena hujan, itu kita bisa buat ngeringin sepatu, ngeringin busa helm. Kalau cuci balaklava sama glove, nah itu aku keringinnya pakai si Dyson itu. Tapi paling utamanya sebenarnya bisa sih pakai hair dryer lain gitu kan. Cuman beda kalau pakai Dyson tuh beda banget. Oke, ini beda banget ya. Beda banget. Jadi aku kadang kan di hotel itu kita nggak dapat hotel yang selalu bagus dan wattnya tinggi ya. Oke. Ya itu sih udah beberapa kali ngejepret, tapi aku tidak peduli. Ngejepret shiny. Ngejepret serius, ngejepret satu hotel nih cuman buat shiny-nya Anda gitu. Maaf, tapi Oke. itu prioritas utama. Utama nih ya. Terus lanjut apa lagi? Yang kedua, alat makan. Aku selalu bawa sendok garpu. Kenapa? Karena nggak semua tempat makan itu kan ada sendok garpu, dan aku kesulitan untuk makan pakai ini. Oh, kita pecinta Nelly ya. Slay. Oke, harus tetap slay, jadi wanita lady biker tetap harus slay. Itu Respiloti. Oke, terus yang ketiga itu ada sisir eyelash extension. Serius? Tuh lihat kan, jadi aku Iya, setiap kali sebelum iya sih, touring itu benar. pasti pergi ke salon buat eyelash extension. Oke. Jadi kan tetep cepet gitu kan, jadi bangun udah langsung on gitu. Bener, nggak usah Nah. ribet gitu ya. Betul. Nah jadi itu aku selalu bawa sisir eyelash extension. Terus abis itu apa lagi ya? Obat-obatan. Oke. Ini kita mulai masuk ke yang penting ya. Obat-obatan, alat ngonten. Penting juga itu bawa ini satu alat ukurannya sekitar segini, tebelnya segini. Itu tuh 4-in-1, jumper, pompa ban, center, sama bisa jadi power bank juga sekalian. Oh, Gitu. itu satu gitu udah satu paket, itu wajib banget loh. Yes, itu wajib. Itu satu alat. Penting banget ya. Penting banget. Buat teman-teman itu juga jadi tips loh sebenarnya. Itu harus sih, kayak misalnya kalian touring grup juga minimal satu kepala deh. Harus Punya, ada gitu ya. satu orang tuh harus punya gitu. Itu kepake banget Cici berarti. Sering banget itu menolong kita sih. Berarti Cici harus tahu dong, ini untuk ini lain sebagainya, fungsi lain sebagainya. Aku tuh basic banget tuh ngerti, kayak isi angin tuh ngerti, ngejumper tuh ngerti. Kalau tumble enggak. Agak susah kayaknya Kan kalau ada itu suami ya. aku. Oh, jadi Kita juga bawa tumblerannya gitu, yang rangka kayak tambalan. yang bentuknya kayak cone gini. Itu kayak tinggal dimasukin gitu. Tapi uniknya ya Kak, ini mungkin ini bukan sombong, bukan apa, tapi mungkin kayaknya kita tuh masih disayang sama Tuhan banget sepanjang kita touring ya, which is ya anggaplah mungkin ada 20 ribuan kilometer so far. Oh wow. Maksudnya bukan dalam satu trip mencok-mencok gitu. Kita belum pernah bocor ban. Oh wow, oke. Right? Mantap tuh. Kayak lumayan, aku ngerasa aku tuh lumayan diberkati gitu loh. Kayak di setiap perjalanan tuh nggak ada tantangan yang gimana banget, bahkan sampai ban aja tuh nggak pernah bocor. Itu nyangkut ke persiapan Cici nggak sih sebelum touring? Jujur kalau ban kayaknya nggak ada yang bisa kontrol ya. Oh iya sih, ya benar nggak sih? Iya sih, benar. Kayak sih. ban kena paku ya kena aja gitu. Karena kita nggak tahu jalannya seperti Betul. apa juga nggak sih ya, kan? Oke, lanjut. Tadi udah berapa tuh? 8. 8.
2 lagi deh, Apalagi ya, 2 lagi ya. yang kira-kira Jaket salin. jaket salin. Jadi oke. kan ada jaket yang aku pakai buat jarak jauh, which is Mm-mm. itu biasanya windproof dan itu panas. Mm-mm. Ya, jadi kan kalau misalnya kita ke daerah yang panas, pakai kayak gitu tuh ngelekep banget. Jadi dalam Sauna. kotanya aku pasti pakai jaket-jaket yang lebih light. Kayak Oke. misalnya Respiro X-Root, itu kan bahannya mesh. Itu yang Lanjut. warna putih dan menurut aku itu unik banget karena Cantik. belum pernah ngelihat jaket yang warna putih gitu. Dan kelihatan jreng, bener Dan gak sih? cewek banget, Suka berarti kan? suka, Nyaman saat nyaman, dipakai berkendara, maksudnya entah itu dalam kota atau luar kota, nyaman dong. betul. Mantap. Lanjut. Berarti ini udah 10. 9 9. kan? Berarti satu Heeh. lagi nih yang penting banget nih. Kunci motor lah pasti. Iya sih ya, sebenarnya kalau misalkan cabut kita touring nih, race piloting, kunci motor wajib. Ingat kata Cici ya. Cici Jangan lupa bikers nih. SIM dan STNK. Nih surat-surat wajib nih, hati-hati. Jangan sampai benar-benar ketinggal ya, karena kita Betul. nggak tahu di jalan seperti apa. Betul. Oke, itu tadi 10 barang bawaan yang wajib. Nah, sekarang gini, Ci. Persiapan untuk teman-teman race piloti yang barangkali pengen mencoba atau baru mulai untuk touring. Persiapan yang harus disiapin apa aja? Oke, pertama kan belakangan ini aku ngelihat mulai banyak ya wanita-wanita mandiri kuat dan hebat yang bawa motornya untuk jarak jauh, Iya, iya benar. betul kan? Nah, cuman aku ada sedikit concern di situ. Bukannya bilang kayak nggak boleh ya, boleh banget. Cuman banyak hal yang harus dipikirkan sebelum ngegas. Oke. Pertama, fisik. Oke. Apakah sudah pernah touring jarak jauh? Udah biasa belum nih? Gitu. Karena aku pun belajar dari short dulu kan, Oh, ngelihat 4 jam. Ya tapi sebelum itu kan juga ada kayak misalnya kayak ke Lembang Oh, gitu. latihan. Latihan dulu. Oke. Endurance-nya di build up Oke, lanjut. gitu. Baru nanti ke yang jauhan lagi. Terus tuh kan ada lagi yang namanya time management. Iya. Kapan, jam berapa kita start, kira-kira berapa jam di jalan, berapa kilometer, habis itu kapan nih kita stop, harus ada stopnya dong di mana kan? Iya Itu dong, kan di pasti. planning kan? Oh, berarti di mana Cici istirahat? Oke, di sini. Ini. Jadi ngobrol nih karena Cici touring berdua sama suami. Oke, di sini kita berhenti kayak gitu. Ya, jadi kita ngitung dulu jaraknya. Jadi kita, oke, dari misalnya dari Bandung 400 km tuh kemana sih maksimalnya? Anggaplah Jogja gitu ya. Oke, 400-450 km tuh masih oke dalam 1 hari karena udah di build endurance-nya. Kayak kita memutuskan oke, berarti kita bakal nginepnya di Jogja gitu. Terus nanti berangkat lagi kapan? Mau 1 malam kah atau mau 2 malam kah gitu. Biasanya sih kalau misalnya itu kita 2 hari jalan, habis itu 2 malam istirahat. Oke. Enggak, berarti 3 hari jalan, 2 malam istirahat. Iya, betul kayak gitu. Itu ngejaga ya? Ngejaga. Jadi kalau misalnya kita tiap hari 400 km, 400 lagi, kayaknya itu lama-lama juga Capek nggak sih? oleng ya, saya nggak mungkin gitu. Sekuat-kuatnya kita juga pasti ada yang elemen hujan, panas gitu. Iya, cuaca sekarang kan lagi lumayan ya, banyak lagi labil nih cuaca Betul. sekarang gitu. Jadi yang harus di-prepare itu ya banyak, bukan cuman sekedar yang penting aku punya uang lalu aku gas, tidak. Karena yang paling penting adalah untuk memperhatikan keamanan si rider tersebut juga dong gitu. Karena kita mau pergi dan pulang dengan selamat, bukan cuma pergi doang, pulangnya tidak. Nah, itu Tuh. yang pentingnya persiapan. Ada Iya. lagi? Fisik mungkin. Nah, persiapan fisik menurut Cici nih harus entahkah nge-gym atau latihan, apalagi secara Cici kan dengan motor cukup gede ya gitu. Yes. Kalau dari motor sendiri kan aku tuh build up ya dari yang motor sport 150 cc, naked 250 cc, adventure 250 cc, adventure 390, lalu 500. adventure 500 sekarang, which is itu aku udah build up pelan-pelan tuh. Nah, jadi kalau misalnya mau mulai dari belum pernah nih mau mulai motor yang gede gitu, kayaknya agak kurang juga ya, kurang ideal ya gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomong dari segi persiapan fisik untuk motor yang biasa deh, dengan motor biasa gitu, minimal banget vitamin tuh udah harus rutin. Tiap harinya sebelum Kalau aku biasanya 1 bulan sebelum berangkat touring itu udah mulai rutin vitamin. Oke. Vitamin ya apapun yang tubuh kita butuhkan gitu. Kan tiap orang beda-beda kan. Ya, betul. Kayak misalnya vitamin C, D3K2 gitu-gitu. Itu aku udah rutin.
karena biasanya suka bolong-bolong. Benar. Jadi karena mau touring, jadi memang harus lebih konsisten nih ngejaganya. Dan during trip juga biasanya aku minum vitamin yang rutin itu Oke. plus imbus, atau misalnya kayak tau gak sih minuman yang vitamin C-nya banyak itu, atau Oh iya. minuman vitamin yang kayak Oronamin yang aku suka banget itu, yang aku suka share di story karena itu emang enak banget ya, permen dicairin. Permen dicairin. Jadi itu salah satu untuk ngejaga fisik juga. Betul. Kalau dari segi olahraga nih, ada nggak sih? Kalau aku sih nge-gym Rutin. karena rutin seminggu 4-5 kali. Oh wow. Iya, kadang ada 1 hari atau 2 hari di mana aku cuma leha-leha doang, tapi yang penting niatnya toh. Ya niatnya Niatnya nge-gym toh. sebenarnya. Gitu. Aku nge-gym juga tuh niatnya tuh sebenarnya bukan pengen kurus, ya kurus tuh bonus. Tapi aku pengen kuat. Ya betul. Karena motoran jarak jauh itu jujur capek, apalagi kalau fisiknya tidak dipersiapkan. Betul. Ada lagi nggak kira-kira? Persiapan Yang teman-teman Respiloti wajib tahu nih kalau mau touring tuh badan tuh harus dalam kondisi bener-bener sehat. Itu sih goes without saying ya. Itu. Kalau dari barang kita udah bicarakan. Masalah prepare jarak sama endurance tuh kita udah bicarakan. Terus tadi terakhir persiapan fisik. Jangan lupa juga Asuransi gitu aja. asuransi, yes. Nah. Itu juga harus. Jadi kalau aku pribadi, aku punya asuransi pribadi yang mengcover bukan sistem reimbursement. Oke. Pakai kartu rumah sakit gitu. Uh-uh. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman Respiloti nggak tahu nih, ada asuransi yang bisa nge-cover kita selama perjalanan motoran. Itu bisa pakainya asuransi kecelakaan. Itu tuh murah banget. Aku pun juga tahu ini tuh dari salah satu proyek kerjaan aku belakangan. Ternyata ada asuransi kayak gitu. Itu sistemnya reimburse, Kak. Jadi By misalnya trip berarti? Enggak, by kejadian. Oh iya. Yes, jadi misalnya kayak waktu itu yang aku jatuh, terus aku perlu ke rumah sakit, misalnya kayak gitu. Nah itu tuh kita bayar dulu, terus nanti di reimburse sama perusahaan asuransinya itu. Kalau nggak salah seharinya tuh nggak nyampe 10.000 deh. Jadi kalau 10.000? nggak nyampe. Jadi kalau misalnya kita jalan kayak misalnya dari Bandung ke Jawa Timur, balik lagi anggaplah seminggu, bisa deh kalau nggak salah beli cuma seminggu. Cuman seminggu jadi kita bisa mengasuransikan. Betul. Jadi kadang kan kita itu touring kan ada budget ya Kak ya. Let's say misalnya Bandung, Jawa Timur sampai balik kita punya budget 5 juta misalnya gitu. Itu udah buat makan, buat hotel dan lain-lain gitu lah, bensin. Terus ternyata kita amit-amit gitu ya menemukan atau terjadi kecelakaan gitu. Nah, itu kan badan kita berarti kan bakal makan budget 5 juta itu dong. Tuh. Ya syukur-syukur kalau di rumah masih ada lagi gitu. Kantong masih ada lagi, tapi kalau nggak ada pas pulangnya gimana, say? Nggak balik jatuhnya kan? Itu dia. Dan kita juga mengusahakan untuk tidak merepotkan orang lain gitu. Karena kan kita pergi touring itu, pergi motoran biasanya untuk kesenangan kita sendiri. Ya. Jangan sampai kita senang-senang lalu kita ngerepotin orang. Rugiin orang jatuhnya. Betul. Nanti. Jadi itu yang aku selalu kayak mindful, selain kayak nggak mau ngerepotin orang. Aku juga kalau berkendara juga menjaga orang lain juga lah, selain menjaga diriku sendiri. Oh mantap. Itu asuransi ya. Itu jujur aku baru tahu loh Ci, soal asuransi gitu. Ada baik kita bisa reimbursement atau lain sebagainya. Iya, aku juga baru tahu. Teman-teman ada yang baru tahu juga kan? Sepertinya sama juga gitu. Itu salah satu persiapan yang memang harus dijadwalkan mungkin ya. Betul. Dari jauh-jauh hari. Lanjut nih. Aku mau nanya, sebenarnya aku penasaran. Cici kan touring kemana-mana sama suami? Betul. Kami Berdua sepaket. doang? Yes. Sepaket ya? Satu Yes. paketnya suami istri. Nah, kelebihan sama kekurangannya riding sama suami itu apa sih? Kalau aku sih mostly ngelihat kelebihan ya. Oke. Maksudnya dalam setiap hal pun aku mencoba untuk melihat positifnya daripada negatifnya. Tapi in this case, ya kelebihannya jujur ada yang tarikin motor, ada yang bangunin motor aku kalau roboh. Lebih ke situ ya. Itu 2 yang terpenting. 2 yang terpenting ternyata itu. Terus ketiga, ada teman ngobrol yang selalu nyambung. Selalu nyambung. Betul, karena aku tuh nikah di umur 28, which is banyak orang Indo bilang mungkin itu agak telat ya. Gitu. Tapi at that time itu, maksudnya dari aku masih udah cukup dewasa sampai akhirnya nikah itu, aku memang bilang kayak aku nggak mau nikah kalau nggak dapat yang cocok. Nah, kebetulan dapat yang cocok. Jadi apapun yang aku lakukan sama suami aku itu tidak merasa terpaksa. Betul. Jadi happy aja gitu. Kecuali kalau misalnya memang dari awal tuh nggak cocok, dipaksa
atau terpaksa menikah kan lain cerita Kayak ya. beban ya Betul gitu. Jadi kelebihannya tuh outweighs the negative by a lot Oke. gitu. Adalah kekurangannya gitu, maksudnya dari riding style dia tuh kadang merasa kayak gue tuh terlalu ugal di jalan. Ugal nih. Sekali lagi itu perasaan dia. Oke, ini langsung validasi ya, hanya perasaan paksu saja. Yes. Betul. Opini hanyalah sebuah opini. Kayak misalnya contoh, misalnya jarak nyalip tuh segini, dia tuh merasa segini tuh nggak oke buat nyalip gitu. Iya. Tapi gue ambil, gue ngerasa itu cukup. Ya segini dalam in real life-nya mungkin kayak satu mobil atau 3/4 mobil lah ya. Oke, 3/4 mobil. Ya, dia anggap itu tuh nggak safe untuk nyalip. Tapi itu kan hanya perasaan dia. Ya mungkin Kak, dia kan bawa orang nih. Nih Cici saat lagi buka Kan jalur nih. orang dia. Kalau misalkan saat Cici buka jalur, ada nggak momen Cici buka jalur terus kayak suami pasti ngomong, ini kagok, gue nggak bisa masuk kayak gitu. Pernah nggak sih? Ya hitungan saya hanya untuk diri saya sendiri. Oh wow, guys ya Bu, gitu ya. Kok bisa ya Ya kayak kan gitu? dia sudah dewasa, sudah pintar berhitung. Dia kan Iya. main motor udah lama, aku kan baru. Ya hitunglah sendiri kan. Iya benar. Mohon maaf ya Pak Su ya, ini agak ego ya. Bukan ego, tapi lebih ke belum biasa untuk Bawa orang. ngitung gimana? banyak Oke. gitu. Jadi ya ada juga aku ngitung kayak, oh ini cukup nih buat berdua gitu. Ya tapi ada kadang ya aku miss hitung kalau untuk 2 orang. Tapi kalau untuk sendiri itu matang hitunganku. Ini kan Cici riding bareng sama suami. Mm-mm. Ada mungkin teman-teman Respiloti di luar sana yang dia jadi boncengers nih, Ci. Tips biar nggak ngeribetin. Karena kadang kan yang boncengers itu terkesan ribet. Ya nggak sih? Sebenarnya bukan gitu ya. Karena gini, menurut aku jadi boncenger itu juga equally capek. Oke. Sama-sama capek. Sama-sama kena panas, sama-sama kena hujan. Bedanya cuman ya dia nggak harus matanya ngeliat jalan terus. Dan awas, betul kan? Tapi secara fisik itu juga tetap capek. Dan selalu ingat ya, as a boncenger, kalau motor jatuh, kalian juga jatuh. Iya. Jadi Betul. jangan suaminya pakai full gear gitu ya. Boncengernya, aku kan cuma dibonceng, nggak apa-apa. Aku pakai jaket biasa non protector, aku pakai helm half face aja, aku pakai sepatunya soft shoe. Jangan. Gitu. Jadi tetap pakai baju selayaknya kita kalau lagi mau berkendara. Maksudnya pakai baju sama kayak si rider juga. Gitu, tetap pakai yang ada protektor, tetap pakai kalau bisa pakai deker. Itu kan kalau berjatuhnya bareng loh. Iya benar. Betul, Benar. ya kan? Oh, iya ya benar, nggak mungkin kita ya udah dia pakai legging aja gitu. Bahkan aku pernah baca riset, boncenger itu kadang impactnya lebih parah Dibanding yang bawa. Benar. Yes. Dan itu masuk akal sih. Soalnya kan kayak yang si pengendara, si rider itu kan dia tahu kan. Kayak maksudnya kadang si boncenger itu lebih kaget kali Iya, ya. Karena dia nggak tahu what's going on. Benar juga Gitu. nih. Sekarang kan cuaca lagi nggak nentu nih. Ya kali panas, hujan, banjir atau debu atau apa gitu loh. Kenapa Anda selalu tetap on point? Apa rahasianya? Menurutku on point dan slay itu sebuah pilihan. Oke. Jadi aku tuh kan orang suka bilangnya kayak, ini ngapain sih motoran pakai nail extension? Iya. Cara pakai glove-nya gimana? Jadi aku tuh udah pakai nail extension itu dari aku mungkin umur 20, which is sudah 10 tahun. Wow. Itu hampir nggak pernah lepas. Oke. Maksudnya selalu kayak udah hapus, pakai lagi gitu. Nah, jadi ketika aku jadi biker juga itu tidak hilang Sama sekali. Konsisten ya, bener konsisten ya. dong gitu. Kayak aku ngerasa tanganku tuh buntet kalau nggak pakai nails. Jadi salah satu pempercantik Betul. seorang lady biker ini. Ya, Bener jadi kan? sebelum touring itu pasti aku punya sebuah ritual. Aku pasti pergi ke salon buat eyelash extension. Satu itu. Jadi itu mempermudahkan. Bangun pagi langsung on. Sat. Nggak kelihatan kayak capek ya anak ini kayaknya gitu. Dapat Nah. ketahuan coba. Kedua, aku pasti pasang nail extension lagi. Aku bikin dari fresh lagi gitu biar tahan lama dan Sendiri? bagus. Iya. Oh wow, Anda kreatif juga ya. Selain jago berkendara, Anda kreatif juga. Puji Tuhan diberikan berkat. Karena kenapa aku bikin sendiri? Karena salon itu biasanya kurang awet di aku. Mereka itu kan biasanya bikin buat mungkin karyawan kantoran yang Ya. pekerjaannya tuh nggak
Ekstrim maksudnya nggak ini. apa ya, nggak selasak aku gitu. Oke, Nah, oke. jadi kayak cuma aku yang tahu seberapa kuat aku butuh nail extensionku. Benar. Nah, yang ketiga ya aku selalu bawa itu dia tadi, full size hair dryer Dyson buat rambut Itu aku. ada di yang 10 tadi ya, 10 Betul, tanaman. betul. Tidak ada itu aku tidak berangkat. Salah satu itu rahasia on point-nya seorang Cici biker. Oh ya, dan tentunya nggak lupa juga tetap kalau lagi tidak jalan-jalan aku perawatan juga, Oh, ada ya? skincare rutin, Oke. skincare juga dibawa, sunscreen juga itu udah pasti Itu wajib wajib. banget. Pakai sunscreen pun juga tetap menghitam loh. Oh, gitu ya. Mm-mm. Tapi kenapa Anda kelihatannya fresh banget gitu loh? Hari ini Dari konten-kontennya. Aku pernah nonton konten beberapa yang touring, Anda tuh tetap fresh. Apa rahasianya? filter guys. Oh guys, gimana dong? Ada bisikan filter katanya ya. Ya jujur gitu, maksudnya kalau udah berjam-jam di jalan sih kotor mah kotor, Kak. Tapi kan ada balak lava. Nah, aku salah satu konten kakak tuh ada balak lava Mm-mm. loh, Ci. Tetap aja 9 jam di jalan kita ngomong Pantura, Oh iya. lintas timur apa nggak hitam. Oh, jreng aja mateng aja nih kan. Jadi tetap ya, maksudnya siapa sih zaman sekarang yang nggak pakai filter? Jujur, Aku pakai. ya Ya, kan? jujur aku pakai. Ya kan? Jadi kayak filter itu tidak merubah muka gua, cuman kadang lebih kayak bikin lebih fresh Iya, aja gitu. Jadi naikin kayak level. skin tone-nya tuh lebih rata. Karena tuh kalau aku motorannya, tau gak sih, jidat aku duluan yang bentong, yang hitam duluan. Lo kok bisa? Lucu kan? Aneh kan? Padahal helm tuh nutup sampai Tertutup kan sini. sampai sini kan? I don't know. Aku Kok jadi selalu ngitem di sini dulu. Kok gitu ya? Mungkin dia paling menantang matahari kali ya. Oh iya, nih hati-hati Iya nih mungkin gitu ya. kan. Aku juga nggak tahu kenapa. Pokoknya ini selalu menghitam. Oh, tapi sedangkan yang nggak ketutupnya tuh Enggak, biasa aja. ya menghitam tapi nggak separah yang jidat. Oh, itu aneh sih jujur. Kita harus cari tahu jawabannya nanti ya. Aku udah malas mencari tahu sih. Oh, nggak Aku usah, cuma udah kayak ya biarin udah nggak aja. apa-apa, biarin aja. Biarin aja katanya. Oke, ini seorang lady biker ini. Aku mau tanya dong, image seorang lady bikers ya agar tetap konsisten di mata orang yang elegan tuh gimana? Kalau aku semua kembalikan lagi ke personality masing-masing. Oke. Be who you are, nggak usah dibuat-buat, nggak usah nggak usah terlalu banyak gimmick. Karena at the end of the day, kayak gue yakin setiap orang pasti punya positifnya dalam diri sendiri. Kalau di palsu-palsuin menurut gue malah sih positifnya nggak Iya, kelihatan. malah jadi kesannya drama banget. Betul. Sedangkan kita di dunia, aku merasa masuk ke dunia yang sangat maskulin itu, kadang aja orang udah bilang, lu caper bawa motor kayak gitu. Padahal sebenarnya beneran genuinely aku enjoy gitu loh. Oke. Enjoy. Jadi ya kalau misalnya udah stigmanya ada kayak gitu ya, kayak maksudnya cewek bawa motor besar itu tuh dibilangnya tuh caper, apalagi kalau aku kontennya dibikin drama Nah, yang begitu gitu loh. Apa nggak dibilang drama queen gitu kan? cuman cara buat nyikapin yang kayak gitu ya, lu datengin sih, lu ajak ngobrol atau ya udahlah, nanti aja lu lihat kayak gitu. Lebih kayak ke ya udahlah, angin lalu aja. Ada komen yang perlu dibalas, ada komen yang tidak perlu dibalas. Oke. Benar kan? Iya, benar. Tapi kalau aku sih ngerasa kayak, oke, ketika aku posting konten, komen itu kan kolom section itu kan open ya. Itu kayak mereka membuka conversation sama aku. Ya kalau tone mereka nggak enak, maksudnya terlalu either itu vulgar atau itu merendahkan. Itu kayak gitu gimana tuh? Ada yang aku kalau keterlaluan banget aku blokir Langsung? Kalau misalnya yang masih B aja aku kadang nggak bales. Sama sekali? Nggak, sama Nggak sekali. usah dikasih panggung gitu ya? Nggak usah. Karena kadang banyak orang itu ya emang cuma Nyari panggung. bukan nyari panggung ya, pengen aja gitu. Mengutarakan apa yang nggak bisa dia utarakan secara langsung. Iya, negativity-nya tuh harus aja keluar gitu kan. Aduh, itu nggak enak banget sih. Gimana Betul. sih, Ci? Suka kepikiran nggak kalau kayak gitu? Suka jadi kayak down seketika, terus kena mental kayak gitu? Karena itu lumayan loh, gitu loh. Ada sih fase-fase seperti itu. Jujur ya, nggak mungkin ya seseorang itu tidak punya hati sama sekali ya. Apalagi kita cewek kan Sensitif nih. mostly lebih berperasaan gitu kan. Kalau cowok kan bisa lebih cuek gitu kan. Iya. Kalau di cewek tuh kadang ada loh gitu. Gimana caranya Cici buat nikapin semua?
nggak ada sih, just let it pass aja. Biarin aja ya. Itu akan lama-lama hilang aja dari pikiran seiring dengan bertambahnya kesibukan, bertambahnya jarak touring dan kemana-mana, itu lupa kok gitu. Jadi kayak mendewasakan diri betul. juga. Jadi kayak komen-komen negatif itu ya menurut aku ya udah, kamu komen aja negatif. Akunya lagi senang-senang. Wah, tuh dibalasnya dengan senang-senang, bener Kak? Tuh. Ci, pernah nggak saat touring atau saat perjalanan nih ada sebuah cerita yang menantang maut? Aku punya 2. Oke. Oke, yang pertama waktu itu aku lagi di daerah Sipoholon, Sumatera Utara. Itu aku kepleset solar di kecepatan kurang lebih I think 70 km per hour karena giginya tuh di 4. Waduh, terus? Nah, yang agak menyedihkannya itu di sana itu, jadi kalau mungkin di Jawa Barat kita ngeliat kayak solar itu titik-titik gitu kan, kelihatan nih mana yang solar gitu. Iya. Dia tuh rata, jadi nggak kelihatan kalau itu tuh solar gitu loh. Aku nggak tahu itu solar atau minyak sawit, aku juga kurang paham, tapi pokoknya licin. Terus? Nah terus ya udah jatuh dong. Ngeri banget. Nah untungnya itu, ya bukan untungnya ya, untungnya sih ada orang baik membantu. Oke. Ya di kiri itu ada, tahu gak sih tukang es yang truk itu, yang truk es itu dia berhenti kayak mau dibawa nggak motornya, jadi masukin sama esnya gitu. Aku bilang enggak Bang, nggak usah, aku duduk aja di situ kayak sekitar 15 menit 10 menit lah sampai itu tuh oke nih gitu. Terus lucunya lagi di situ ada anak kecil namanya Nathan, dia tuh memang suka ngonten di situ. Nah dia tuh tahu, mungkin ngikutin konten ya, karena kan kontennya kan aku update tuh agak live kan. Saya kayak, ini suami istri touring itu ya, kayak Wah, langsung ditembak. Dek, saya lagi kesakitan nih Dek, ini lagi bener-bener dia pengkor nih, mohon maaf. Dia masih sempet-sempetnya nanya. Terus udah kakiku lagi sakit, nyut, boleh foto nggak? Iya boleh sih, tapi enggak sakit. Dek Nathan, bentar ya gitu ya. Tapi dia baik sih, aku masih keep in touch sama dia. Ya, sampai sekarang. Masih. Oh, lucu kali. Masih, dia baik banget anaknya sih. Dan dia tuh punya cita-cita buat jadi konten kreator, mungkin next time pindah ke Jakarta, berkarya di Jakarta. Wah, mungkin itu salah satunya inspirasinya dari Cici juga. Kayaknya dia udah cukup settle, dia memang pengen ke Jakarta deh, bukan karena aku deh. Enak kayaknya. Mantap juga nih anak kayaknya. Tapi untung ketemu sama dia kan. Aku seneng sih. Seneng jadi kayak ternyata saya gitu loh. Tapi bener kan, membuktikan poin bahwa orang-orang itu tuh yang di sana tuh baik, tidak sesuai stigma yang beredar. Benar. Bayangin tukang es berhenti, mereka kan pasti dikejar waktu ya. Benar. Dia berhenti, dia mau nawarin, mau nggak itu motornya dibawain gitu. Masih sempat ya. Yes, bukan yang cuma sekedar kayak kamu nggak apa-apa gitu. Tapi menawarkan action. Iya benar, laki sama actionnya gitu. Terus yang pengalaman kedua itu oke, ini aku lupa di daerah mana deh. Di daerah Merlung, sebelum kan ada Jambi, sebelumnya ada Merlung, sebelumnya lagi itu tuh jadi ada di lintas timur Sumatera itu kan dia jalannya gini, wih gitu kan. Nah, jadi enggak bagus. Enggak bagus ya jalannya. Nikmatin banget kayaknya. Enggak bagus kalau di CSGO waktu itu. Jadi kan ada tanjakan kayak gini kan. Nah, aku dari sini ada mobil lawan arah dari sini. Ya kan 2 jalur dong. Iya, 2 jalur. Nah, ya kita mah nggak mikir yang macam-macam lah gitu. Lagi ngegas, terus tiba-tiba dari sini kita nggak ngelihat, pas kita udah di atas ini Ciluk bahkan ada truk di sini. Di jalur kita. Lah, terus gimana tuh? Ya sudah lah ya, kita mau nggak mau kita buang motor ke kiri. Buang motor? Betul. Aku sama suami aku berarti kan? jatuh. Tapi kiri enggak, maksudnya kiri tuh kayak parit kering gitu loh. Oh, tapi masih gini, kayak mungkin dalamnya segini nih. Oh, tapi itu lumayan juga, Ci. Enggak sih. Itu. Oh, enggak buat Cici ya? Itu enggak sakit. Enggak. Karena riding gear-nya proper. See, that's why kayak kadang kayak gitu-gitu tuh, kayak riding gear itu selain memberikan kita actual protection ya, di kepala kita pun kita harus buang motor, kita tahu nggak akan terlalu sakit banget. Oh, jadi saat kejadian gitu, sepersekian detik harus bisa memutuskan apa yang harus kita lakukan nih. Ya kan pilihannya cuma 2. Apa tuh? Ditabrak truk atau ke kiri kan? Gampang kan pilihannya? Iya ya. Iya pilihannya kan? Gampang ya, cuman nggak mungkin ditabrak truk juga kan pilihannya, tetap harus mending buang motor aja. Karena kalau di sana tuh memang jalan itu memang keras ya bos gitu. Itu truknya tuh nggak berhenti, dia lanjut aja. Ngeri juga Ci. Itu sering nggak sih kejadian itu atau sekali cuma 2 aja nih?
yang pas waktu itu 30 harian aku clearing Sumatera itu ya cuma 2 itu aja yang menurut aku tuh kayak life or death gitu loh. Nah ini selangkah lagi salah, kelar udah. Kelar ya. udah. Bye. Next nih mau touring kemana nih? Oke, jadi dalam waktu dekat ini, which is 3 hari lagi, Oke. aku rencana mau berangkat dari Jakarta ke Purwokerto. Oke, kenapa Purwokerto? Jadi kali ini touring kali ini agak beda nih. Gimana nih? Biasa kan kalau touring itu lebih buat sesenengan doang ya. Oke. Nah, kali ini aku nge-organize trip aku, suami, dan I think so far itu udah ada 18 peserta. 18. Yes, buat charity ride ke Purwokerto. Oke. Jadi selain kita jalan-jalan, kita juga bakal visit panti asuhan dan berbagi rezeki. Nah, Ci, itu kan charity ya. Ada lady bikersnya nggak? Sayangnya kali ini gak ada yang ikut yang lady bikersnya, tapi ada yang jadi boncengar. Otomatis Cici satu-satunya lady bikersnya. You know? Yes. Gimana cara Cici nge-organize para bapak-bapak ini? Oke, jadi aku kan juga sering lihat ya orang-orang open trip itu seperti apa sih mekanismenya. Jadi pastinya ada rules ya. Oke. Maksudnya pakai riding gear, pakai helm minimal, kalau bisa jaket berprotektif, celana yang ada protection, kalau nggak ada ya ada deker gitu loh. Itu udah aku bilangin dulu, sama ya saling menghargai di jalan. Mantap. Jangan arogan, karena kan belakangan ini touring group itu kan sering dapat stigma jelek ya. Iya, betul. Arogan lah, jalan milik sendiri. Nah, itu aku udah preempt dulu dari awal supaya tidak ada apa ya, sekarang orang punya handphone kamera cekrik gitu kan. Dar aja gitu. Jadi ayo kita jaga sikap, jalanan milik bersama. Kita touring juga selain buat senang-senang, kita juga buat menyampaikan rezeki lah gitu, berbagai rezeki. Jadi ayo kita jadi masyarakat yang baik di jalan juga. Wah, ini Kartini masa kini banget nih. Dengan gini bisa ngelit para bapak-bapak gitu. Bukan ngelit, lebih ke Organisir aja sih. Cuman Mengajak dan organisasi. kayak sosok wanita yang mampu, dan bapak-bapak ini mendengarkan gitu loh, dan ngikutin, karena ini kan bagian safety juga untuk ridingnya gitu loh, Ci. Bener kan? Ini sosok Kartini masa kini banget deh, menurut aku ya, menurut aku. Tapi menurut Mas Piloti juga mungkin sama dengan saya gitu loh. Nah, Ci, aku mau nanya, pesan untuk Kartini masa kini juga yang baru mau mulai touring, apa tuh? Pesan dari aku buat Kartini yang mau mulai motoran, baru mau mulai ya. Yap. Pertama adalah perhatikan safety. Jadi kalau tips dari aku ya, sebelum berangkat di planning dulu. Bukan di planning sih. Pertama, ketahuilah dirimu sendiri. Kapasitas diri. Kuatnya berapa jauh nih dalam satu hari. Pertama itu. Kedua, pastiin motor aman. Persiapan yang lebih dalam ya. Jelas. Ketiga, jangan lupa pakai riding gear yang proper. Betul. Ya helm, ya jaket, ya celana, ya sepatu. Bener. Gitu. Yang keempat adalah jangan gelar tenda sembarangan. Nah, jangan gelar tenda. Berarti kan lebih sembarangan ya. Sembarangan boleh, tapi jangan sembarangan, karena yang kayak tadi aku bilang ya, aku ngelihat banyak wanita-wanita kuat dan hebat dan berani yang berani untuk touring jauh sekarang ini. Nah, itu kan kadang itu kan kita ngelihat dari konten ya. Benar. Betul, maksudnya untuk yang baru mau mulai nih, alangkah baiknya dipikirkan nih, kamu akan, kalau memang mau buka tenda, kamu akan buka di mana? Karena tenda itu semudah itu loh bukanya. Either pakai sleting, mau kamu kunci pun tinggal dibeset. Iya. Ya toh. Jadi itu dipikirkan. Kalau bisa di camping ground, yang udah pasti yang ada at least ada orang lain Iya. gitu loh. Jangan sendiri banget, karena kita nggak tahu apa yang orang akan lakukan ketika mereka ada niat jahat. Benar banget. Meskipun kita percaya setiap orang ada positifnya, tapi ketika ada positif pasti ada negatif. Selalu ada siang, ada malam. Ya, benar. Gitu kan, dan kita nggak tahu niat mereka apa. Betul. Apakah mereka mau ngambil barang kepemilikan kita? Iya. Apakah mereka, maaf ya, mau aneh-aneh gitu kan kita nggak pernah tahu. Ya. Jadi itu safety point yang harus dipikirkan. Sama please kabarin keluarga kalian, bikinlah grup
gitu. Kayak setiap misalnya 2 jam kalian nge-rest kayak, "Hai, aku udah nyampe sini. Hai, aku udah nyampe sini." Gitu. Jadi ketika kamu lost contact, mereka tahu last position kamu di mana. Oh iya, benar-benar Gitu. benar-benar. Kalau misalkan lagi nggak ada signal kan kadang kalau touring kita nggak tahu nih ya Mm-mm. signal. Sekarang kan juga udah ada fitur share location juga gitu loh. Itu bisa lebih enak sebenarnya ya. Atau enggak kalau nggak salah tuh ada kayak alat satelit gitu yang bisa tahu posisi kita dan connect-nya sama keluarga juga kan. Betul, tapi kalau misalnya, let's say misalnya kadang share live location mungkin dirasa terlalu boros baterai atau Iya. boros kuota gitu Iya, kan. iya benar sih. Kalau satelit takutnya nggak dicek gitu. Ya Iya jadi misalnya benar. kamu mau touring gitu, bilang aja kayak, "Hai, keluargaku, aku mau berangkat dari Bandung ke Jogja tanggal segini sampai segini. Aku izin ya bikin grup. Jadi kalau misalnya aku eh, ketemu kesulitan atau apa, aku bisa kabarin di sini. Oh Jadi kalian iya, juga tenang benar-benar gitu, benar-benar. ya kan?" Bener banget. Nah, itu pesan untuk Lady Bikers yang baru mulai. Kartini masa kini yang menjadi Lady Bikers yang baru mau mulai. Nah, Betul. kalau sekarang kita masuk ke lebih general nih. Hmm. Untuk wanita Kartini Indonesia, pesan dari Cici nih apa? Untuk para wanita, pastikan kalian memilih pasangan yang benar dan yang cocok dan bisa saling dukung. Jangan lupa juga untuk terus menggali potensi diri, tingkatkan value tanpa merendahkan orang lain, dan ayo kita lanjutkan visi emansipasi dari RA Kartini. Keren banget. Serius, Ci. Ini terinspirasi banget. Kartini di luar sana juga pasti kepikiran juga. Ini last question. Oke. Mimpi dari seorang Cici Bikers sebagai Kartini masa kini apa? Agak berat ya? Yang pasti seperti yang aku bilang tadi, aku orangnya sedikit konsisten, lumayan konsisten. Aku tetap pengen menjadi orang yang berguna bagi lingkungan sekitarku. Mungkin itu bisa terpancar dari konten-konten aku, dan juga mungkin di jalan itu bisa terpancar ke orang-orang yang mungkin bertemu, dan kalau lagi ada rezekinya aku bantu. Iya. Dan kalau untuk mimpi personal, Iya. aku pengen banget touring ke Vatikan. Nah, kenapa itu? Karena aku Katolik. Oke. Gitu, ketika kalian para umat Muslim ke Mekah, aku pengen cobain ke Vatikan. Toh itu kan juga ngelewatin ya Tapi sebenarnya. touring ya? Berdua sama suami. Berdua dong, sepaket. Kita doakan mudah-mudahan semua mimpi yang diharapkan oleh Cici Riders atau Citanya ini bisa tercapai. Amin. Kemandirian bukan berarti kita nggak butuh bantuan orang, melainkan kita tahu akan kekuatan diri kita sendiri. Terima kasih Citania sudah menginspirasi kita semua di sini. Dan buat para respiloti, harus berani mengambil keputusan atau memegang kendali akan perjalanan diri kalian sendiri. Gue Asti, sampai bertemu lagi di next episode Respiro Roadcast selanjutnya. Dan selamat Hari Kartini untuk seluruh wanita hebat Indonesia. Bye-bye Respiloti.